Saya sungguh menantikan reaksi Pak Rizky saat bertemu Anda. Ngomong-ngomong, dia belum tahu kalau Anda pendiri Mandala Group. Baratna, CV dan surat rekomendasi Anda sudah siap semua. Baik. Kalau Anda bersedia, Direktur Eksekutif Mandala Group, Arman Pradipta, ingin bertemu Anda. Masih karena kerjasama Kamar Dagang Keuangan Internasional? Bukankah negosiasinya berjalan lancar? Proyek kerjasama itu sangat penting. Dia masih ingin Anda periksa sendiri. Selain itu, mantan bawahan Anda, Fajar Santoso, dia sudah kembali kan? Arman Pradipta ingin. Dia minta saya menyuruh Fajar Santoso bekerja di bawahnya. Itu urusan dia sendiri. Biar dia urus sendiri. Baik, saya sampaikan. Mumpung ini kesempatan. Jangan bilang siapa saya. Aku percaya anakku bisa mandiri tanpa aku. Kamu pulang dulu. Baik. Halo, aku sebentar lagi sampai. Aku sebentar lagi. Gak apa-apa, Bu. Kamu gak punya mata ya? Nak, kayaknya kamu yang nabrak aku duluan. Aku yang nabrak kamu. Jelas kamu yang menghalangi jalan. Kayaknya kamu sengaja di depan kantor kami. Mau cari gara-gara ya? Cepatnya. Saya mau interview magang di sini. Kamu salah paham. Kamu interview ya? Kalau gitu, ini saja. Tapi interviewnya belum mulai kan? Dengar ya. Aku wawancaranya. Sekarang aku resmi beritahu kamu, wawancaramu sudah selesai. Tadi semua orang lihat, kamu yang nabrak aku duluan. Gak minta maaf malah nyalain aku. Perusahaan cahaya abadi kami gak butuh orang sepertimu yang bohong dan tanggung jawab. Cepatnya. Hei Mbak, jadi begini caramu kerja. Aku wawancaranya. Di sini aku yang atur. Ada apa? Pak Rizky. Pak Rizky, kok bapak kesini? Nenek ini tadi terus menggangguku. Minta aku kasih dia tempat magang. Nenek. Ya. Dengar kan? Pak Rizky suruh kamu enya. Aku suruh kamu nyak. Bu, Kok ibu kesini? Bu? Ibu, ini ibunya Pak Rizky. Bu, ada apa ini? Bukannya kamu lagi rekrut orang? Aku mau bantu kamu. Dia nabrak aku, malah nggak ngaku. Bahkan dia menghapus kesempatanku wawancara. Apa? Nabrak ibu? Bu, ibu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Aku beri kamu wewenang, bukannya untuk menindas orang kan? Cepat bereskan barangmu dan pergi. Pergi. Bu, ibu mau apa sih? Ini perusahaan e-commerce. Ibu nggak cocok kerja di sini. E-commerce kenapa? Ibu sudah tua. Paham apa itu operasional e-commerce? Pulang saja dan istirahat. Ngomong apa sih kamu? Sudah, Bu. Aku nggak ngomong lagi. Hari ini, Ketua Hendra mau pinjam kantor kita untuk terima tamu. Tamu penting. Fajar juga datang. Bu, aku ada urusan. Aku pergi dulu. Ibu pulang dulu ya. Hei, kamu. Dasar bocah. Wah, Pak Rizky, sibuk banget ya, sampai sahabatmu diabaikan begitu saja. Oh ya, urusan yang kamu minta sudah beres semua. Sekarang tinggal urusan tempatnya. Soal tempatnya sudah kurusahkan. Berhenti. Kamu siapa? Halo, saya magang baru. Kamu jangan nawur. Di perusahaan kami gak ada magang seumuran kamu. Coba tanya dia. Dia memang direkrut olehku. Rizky, kamu rekrut ibu tua begini ke perusahaan? Iya, lagian dia bisa apa? Jadi pelayanmu ya? Sebenarnya dia... Saya ibunya. Hai, Bemu. Iya, dia memang ibuku. Rizky, hebat juga kamu ya. Kamu mau bikin ibu kita jadi ahli e-commerce ya? Berambisi banget ya. Kamu mau bikin ibu kita jadi ahli e-commerce ya? Seriusannya? Bukan soal tertawa atau tidak. Tante, sudah setua ini. Tante paham e-commerce. Tante, sebelumnya Tante kerja apa? Aku dulu cuma main-main soal investasi. Wah, Tante juga main saham. Kalau gitu, 2 tahun ini pasarnya lagi buruk. Pasti rugi banyak ya? Jawabannya ya jelas, pasti rugi dong. Kalau enggak, mana mungkin kerja di perusahaan anaknya. Jadi magang lagi.
Bu, bukannya tadi sudah kubilang buat ibu duduk di mana saja? Kok ibu ikut ke sini? Bukannya kamu mau kenal Fajar Santoso? Biar ibu kenalkan. Kamu mau apa? Tamu pentingnya mau tiba, tapi tak ada yang menyambut. Kalian lagi ngapain? Ketua Hendra. Kamu siapa? Ketua Hendra, ada hal yang Bapak belum tahu. Ini magang baru Pak Rizky. Oh iya, lagi pula magang ini statusnya tidak biasa. Dia ibu kandung Pak Rizky. Ibu kandung? Magang? Dia memang ibuku. Rizky Pratama, aku memilihmu. Makanya aku terima perusahaanmu di asosiasiku. Tapi sekarang kamu makin keterlaluan. Saya minta maaf. Ibumu sudah setua itu. Apa bisa kerja di e-commerce? Kamu cariin dia kerja. Kenapa nggak jadi kebersih? Masih magang. Kamu pernah lihat perusahaan mana yang punya magang setua ini? Ketua Hendra, aku kerja di perusahaan anakku. Apa urusanmu? Oh, bukan urusanku. Perusahaannya memakai sumber daya asosiasi saya. Harusnya bertanggung jawab pada asosiasi saya. Magang sepertimu. Apa kontribusimu untuk asosiasi dan perusahaan? Kelihatannya kamu dari keluarga miskin ya. Anakmu baru berhasil sedikit. Bukannya kamu memahaminya, malah pamer umur buat dia malu. Aku pamer umur? Enggak. Kamu tahu nggak, untuk memasukkanmu kerja, dia harus terima banyak maki. Kamu sudah masuk Cahaya Abadi. Apa kamu peduli perasaannya? Apalagi, hari ini ada banyak tamu penting. Kalau mereka lihat magang sepertimu, nggak malu? Ketua Hendra, Bapak terlalu khawatir. Saya punya CV dan surat rekomendasi. Pasti bisa meyakinkan semua orang. Cukup, yang lain keluar dulu. Rizky Pratama, tinggal. Konyol, Rizky Pratama, ibumu nggak tahu diri, kamu juga nggak tahu diri. Kamu tahu kan, hari ini ada banyak orang penting. Di saat begini, malah bikin masalah begini. Kamu sengaja ya? Pak Hendra, saya salah. CV apanya? Umurnya sudah segitu. Kalau memang sukses, nggak perlu kamu yang cariin dia kerja. Surat rekomendasi apanya? Zaman apa sekarang? Menakuti siapa? Menakuti siapa? Pak Hendra. Kamu kenapa? Oh, tadi aku bicara apa? Bapak bilang ibuku sudah tua, tidak cocok di perusahaan. Bukan. Kapan aku bilang? Hah? Mungkin kamu salah dengar. Maksudku sebenarnya, orang tua zaman sekarang semua tidak mudah. Ibumu mau bantu di perusahaanmu, itu juga niat baik. Harus diterima ya. Baik. Jangan karena ibumu sudah tua, lalu meremehkannya. Baik. Bawa ibumu, kenalkan dia dengan pekerjaan. Nanti di acara penerimaan, kenalkan ibumu pada semua orang. Apa? Maksudnya aku harus bawa ibuku ke acara penerimaan? Pak Hendra, sepertinya tidak pantas. Apa yang kubilang tadi? Apa kamu pikir membawa ibumu ke acara penerimaan itu memalukan? Bukan. Aku... Baguslah, pergi. Cek surat rekomendasi ini. Siapa dia? Baik. Wanita ini, siapa dia? Bisa-bisanya Pak Arman sendiri menulis surat rekomendasinya. Kalau aku bisa manfaatkan kesempatan ini untuk dekat dengan Pak Arman, aku pasti akan kaya raya. Rizky Pratama adalah presdir perusahaan ini. Kami berdua, kita partner. Kamu ada masalah di perusahaan? Cari saja Rizky, atau cari kami berdua. Baik, makasih ya. Tante Ratna, nanti kita pisah-pisah saja. Aku panggil Tante. Tante panggil aku Bos. Bisa-bisa saja. Baik. Tante, ini peralatan kerja Tante. Ini unik banget ya. Waduh deh, Tante Ratna. Di antara mau maju dan kerja, Tante malah pilih berdoa ya. Kenapa? Ada masalah? Nggak ada masalah. Mah, surat rekomendasimu itu gimana? Kenapa Pak Hendra suruh aku bawa kamu ke acara penerimaan? Hah? Tante, ke acara penerimaan? Kenapa? Aku nggak boleh. Kan sudah aku bilang, surat rekomendasi dan CV-ku ini, itu hebat banget. Jangan bohong. Mah, omonganmu itu untuk nipu orang lain sih bisa. Tapi nggak bisa nipu aku. Oh ya, aturan perusahaan yang kubilang untuk diubah, sudah selesai? Rizky, ini susah banget. Aku nggak bisa. Iya Rizky, kami berdua sudah berusaha keras. Hal profesional ini harusnya kamu yang urus. Kalau begitu, buat apa kalian? Nak, kamu mau buat aturan perusahaan? Aku sudah berpengalaman di bidang ini. Biar aku saja. Hah?
Tante. Biar aku saja. Tante, aku nggak nyangka. Tante juga bisa manajemen. Tante Ratna, cepat tunjukkan kemampuanmu, biar kami lihat. Oke. Aduh, Ma, jangan main-main. Manajemen perusahaan yang sebenarnya bukan seperti yang Tante lihat di TV. Tante ini jangan bikin aku repot. Nah, mana ada aku bikin kamu repot. Soal ini aku sudah berpengalaman. Kamu lanjut saja urusanmu. Tenang saja. Tante Ratna, Tante nggak akan tulis tangan kan? Kenapa? Ada masalahnya? Ma, itu sudah ketinggalan zaman. Sekarang semua pakai AI. Bukan, manajemen perusahaan. Memangnya perlu pakai AI? Mana bisa begitu? Kenapa nggak bisa, Tante? Tante tahu AI itu apa. Tante Ratna, kalaupun Tante nggak bisa AI, tapi setidaknya pakai komputer kan? Komputer? Oke, nggak masalah. Waduh, 1 jari. Tante Ratna, jangan gerak, aku fotoin. Tante Ratna, aku sudah lama nggak lihat ilmu bela diri sehebat ini. Ma, jangan main-main. Tante paham cara kerja bisnis online. Walau, aku nggak paham bisnis online. Tapi manajemen perusahaan itu semua sama saja kan? Soal ini, aku sangat yakin. Ma, Tante diam saja. Aku sudah izinkan Tante masuk. Itu sudah cukup. Jangan bikin masalah. Dengarkan aku. Mulai dari yang paling dasar. Jadi CS. Oke, baiklah. Itu apa? Ma, CS. Ya balas pesan pelanggan. Jawab pertanyaan mereka. Sini. Waduh, Tante. Ketikanya lambat banget. Kakekku bisa naik ke lantai 7. Kalau Tante Ratna kerja 3 bulan di sini, ilmu bela dirinya 1 jari, pasti akan jadi ahli sejati. Kamu tahu nggak? Aku ini lagi salah di mana? Kawan! Ma, jangan panggil kawan. Panggil sayang. Sayang? Hah? Sayang sama siapa? Sayang dia? Kamu. Sudahlah. Pak Rizky, tamu penting sudah tiba. Baik. Kalau gitu, kita pergi sambut mereka. Oh ya, Tante Ratna. Nanti jangan lari-lari. Juga jangan asal bicara, dengar ya? Baik. Tante, sebenarnya acara selevel ini perusahaan kami tak berhak ikut. Cuma perusahaan kami punya tempat yang dipinjam Ketua Hendra. Juga, Bu, di kantor, kamu boleh apa saja. Tapi, nanti di acara, jangan asal bicara. Ya. Halo, Pak Fajar. Akhirnya Anda datang. Keren banget. Kapan aku bisa sepertinya? Asik banget. Lihat, itu Fajar Santoso. Berwibawa sekali. Kalau dia mau gabung ke perusahaan kita pasti langsung melesak. Mimpi ya. Dia baru pulang. Sudah banyak perusahaan besar yang mengundangnya. Dia nggak tertarik sama satu pun. Kalian anak muda ini, jangan merendahkan diri. Tante, kami bukan merendahkan diri. Ini namanya mengetahui diri. Pokoknya kalau sudah tua, aku nggak akan pernah jadi magang. Kalian berdua, cukup. Memangnya magang itu apa? Baik muda maupun tua, belajar itu tidak boleh berhenti. Iya. Tante benar. Tante, aku juga nggak mau merendahkan diri. Tapi aku bahkan nggak ngerti apa yang mereka omongin. Rama sih, kan sudah aku bilang, cepat pelajari bahasa Inggris. Bahasa Inggris aja nggak ngerti. Kamu bikin aku dan Rizky malu ya? Jangan-jangan cuma aku yang nggak ngerti bahasa Inggris ya? Oh iya, Tante juga nggak ngerti bahasa Inggris kan? Bener kan? Inggris? Itu bahasa Prancis. Prancis? Ternyata kalian juga nggak ngerti ya? Kalian ngerjain aku ya? Iya, siapa suruh kamu bodoh? Kamu. Bu. Tante beneran ngerti. Cepat kasih tahu, mereka ngomong apa. Nggak usah kan? Aduh Tante, jangan bikin penasaran. Cepat kasih tahu kami mereka ngomong apa. Jangan-jangan mereka ngomongin rahasia bisnis ya? Bukan soal bisnis. Jangan-jangan proyek atau industri baru. Juga bukan. Aduh Tante, cepet kasih tahu. Bikin penasaran banget. Mereka ngomong apa sih? Mereka ngomongin model muda di klub. Hah? Kan ku bilang, kalian yang nanya.
Tante, mereka itu semua bos besar. Mana mungkin bahas hal murahan? Nak, bukannya kamu mau kenalan sama Fajar Santoso? Aku antar kamu sapa dia. Jangan, Mah, beneran mau ke sana? Bukan, Tante. Tadi aku cuma bercanda. Tante jangan main-main dong. Kalian ini kenapa? Sapa-sapaan kok masalah? Mah, tahu nggak siapa dia? Masih mau menyapa. Tentu saja tahu. Aduh, Tante. Menurutku, kita tetap di sini saja. Nanti kalau ada kesempatan, kita sapa saja sebentar. Kalian ini kenapa? Kenapa harus canggung di sini? Memangnya koneksi itu punya kaki, bisa datang sendiri. Mah, jangan bikin kacau ya. Tante, kita bertiga cuma bos kecil biasa. Status dan pengalaman kita nggak sebanding sama dia. Kita nggak pantas menyapanya. Iya, kita kalau gegabah mendekatinya untuk menyapanya, nggak pantas. Lagi pula, bisa kasih kesan buruk. Bener, nggak pantas. Tante akhirnya sadar juga. Tapi dia kan tamu. Kalau aku bawa kalian menyapanya, seperti memaksa dia pakai status. Nggak bisa. Mah, aku mohon, jangan bikin kacau ya. Nah, mana dibikin kacau? Mah, kalau beneran mau bantu aku, jangan banyak omong. Dia itu pendiri seluruh industri e-commerce. Banyak perusahaan besar merebutnya. Sedangkan aku cuma bos kecil biasa. Memangnya aku bisa apa? Nak, kamu kan anakku. Kalau dia mau cari muka sama kamu, terserah kamu saja. Mah, kamu nggak demam kok. Kamu sadar nggak sih ngomong apa? Kenapa nggak percaya sama Mama? Baik, Mama panggil dia sekarang. Mah, cukup. Kenapa nggak sadar diri? Tanpa aku, kamu nggak punya kerjaan. Tanpa aku, waktu kamu interview, pasti dibully. Tanpa aku, kamu bahkan nggak punya hak untuk masuk acara ini. Oh ya. Masa mereka mengincar kita? Aku nggak berani mimpi. Aku ini, di mata mereka, paling-paling cuma segini. Kamu kan cuma magang. Selain umurnya lebih tua, apalagi yang lebih hebat darinya? Nak, kok kamu ngomongnya begitu? Mah, jangan sombong dong. Aku ini cuma bos kecil biasa-biasa saja. Dan kamu lebih bukan apa-apa. Kamu cuma benar setengahnya. Meskipun kamu bos kecil, tapi Mama juga hebat loh. Tentu saja, Tante hebat banget. Kalimatnya gimana ya? Oh iya, meskipun aku biasa saja, tapi aku percaya diri. Iya. Meskipun umurku sudah tua, masih magang, tapi aku percaya diri loh. Menurut Tante Ratna, Fajar Santoso itu biasa saja. Hari ini, bahkan kalau Gubernur Yusuf datang, juga harus berlutut dan sujud pada Tante Ratna. Nggak sampai sujud. Kalian jangan ngarangin orang. Yusuf memang pernah traktirku teh. Itu benar. Kalian berdua, jangan ngomongin ginian. Rizky, Tante kan hebat banget. Kamu harus manfaatin dong. Suruh Tante pimpin perusahaan kita, biar melesat. Ya, Rizky. Cepat suruh Tante panggil Fajar Santoso. Mana tahu dia mau gabung ke Cahaya Abadi kita. Ya, benar. Baik, aku panggil dia. Ma, jangan bikin malu dong. Mereka bikin Mama jadi konyol. Mama beneran percaya. Ma, hari ini acara besar. Bahkan Gubernur Yusuf pun datang. Aku paham. Baguslah kalau paham. Yang datang hari ini, semua tokoh terkenal Kota Jaya. Aku bilang mau kenal Fajar Santoso. Itu cuma omong doang. Ma, jangan banyak omong. Malu banget. Nak, Ibu tahu kekhawatiranmu. Tapi soal bisnis, harus berani. Jangan ragu-ragu. Jangan ngajarin Ibu. Aku bosnya. Ibu cuma magang. Soal bisnis, apa aku nggak lebih paham dari Ibu? Kenapa? Mau pisah-pisah? Mah, sejak kapan Ibu bisa bikin lelucon? Baru Ibu pelajari. Tante Ratna imut juga ya. Sudah, ayo pergi. Fajar, setelah kembali, ada rencana khusus? Aku belum kepikiran. Kita juga ke sana yuk. Yak. Ma, Ibu istirahat dulu ya. Ibu, jangan. Jangan bikin malu kan? Ma, Ibu tahu saja ya. Pak Andi, saya Rizky Pratama dari Cahaya Abadi Group. Panggil saya Rizky saja. Pak Fajar, kalau ada proyek bagus, bawa kami juga ya. Hak Ketua. Ma! Tante, kok kesini? Cepat pergi.
Ngapain panit? Aku cuma mau ngobrol sama Fajar Muda. Fajar Muda? Maksudnya Pak Fajar? Iya, benar. Ya, dia, Fajar Santoso. Kamu yang bawa dia? Maaf sekali, Pak Andi. Dia memang ibuku. Anda anggap acara ini main-main? Pak Fajar itu siapa? Memangnya dia pantas di depan Pak Fajar? Maaf, kami akan bawa dia pergi. Kenapa sih? Aku cuma mau ngobrol sama Fajar Muda. Hei, Fajar Muda! Gawat. Pak Fajar dengar semuanya. Pak Fajar, maaf. Maafkan kami. Maaf mengganggu. Kami pergi sekarang. Maaf. Mbak Ratna, kok Anda di sini? Mbak Ratna? Ibuku kenal Pak Fajar. Kelihatannya mereka akrab. Ya, aku tahu kamu baru pulang. Aku datang untuk melihatmu. Selanjutnya mau ngapain? Aku belum kepikiran. Kalau belum ada rencana, gimana kalau aku carikan kerjaan? Kerjaan apa? Dari Mbak Ratna, aku pasti puas. Kalau aku carikan kerjaan di bengkel kecil, apa kamu nggak takut aku tipu? Asal Mbak Ratna yang pilih, walau bengkel kecil, pasti punya masa depan. Baik, kamu yang bilang ya. Ini anakku, Rizky Pratama, Presidir Cahaya Abadi Group. Kalau tidak ada masalah, kerja saja di bawahnya. Baik. Bu. Ibu bercanda apa? Bos, saya mohon demikiannya. Pak Fajar, ini... Pak Fajar, Anda pendiri e-commerce. Benarkah Anda mau gabung dengan Cahaya Abadi? Fajar Muda sudah setuju. Apa maksud kalian? Pak Fajar, jangan marah. Ibuku, dia cuma bercanda. Nah, ibu tidak bercanda. Pak Fajar sudah setuju. Kamu ini ngapain? Mah, lihat ulahmu ini. Untungnya Pak Fajar tidak marah. Kalau tidak, kita tamat. Kok bisa tamat? Ibu kasih dia kerjaan, dia malah nggak senang. Mah, ibu ini nggak apa-apa kan? Kok ngomongnya nggak masuk akal? Pak Fajar itu, dia lihat ibu sudah tua, jadi nggak mau meladeni ibu. Ibu pikir dia beneran mau gabung ke perusahaan kita. Ma, aku tahu ibu mau bantu. Soal bisnis ini, itu rumit. Ibumu ini, soal bisnis, ibu tahu. Ma, ibu bisa denger nggak? Ibu pikir ibu siapa? Cuma karena ucapan ibu, mau buat Pak Fajar, habiskan masa depannya. Pak Rizky, tunggu. Ma, ibu tahu nggak? Nilainya sama dengan 20-30 Cahaya Abadi. Ibu pikir dia beneran mau ke perusahaan kita? Pak Rizky? Ma, ibu bisa realistis gak? Dia itu pemimpin e-commerce. Ibu cuman magang biasa. Dia nggak marah sama ibu. Itu sudah sangat baik. Ibu jangan bikin onar. Aku antar ibu pulang sekarang. Iya nggak? Kalian juga kenapa? Lihat belakangmu. Siapa? Pak Rizky, ini CV saya dan surat lamaran. Mohon dicek. Pak Rizky, apa Bapak ada waktu? Saya mau bicara dengan Bapak. Dia nggak ada waktu. Nanti dia mau antar aku pulang. Kamu mau pulang? Tadi bukannya kamu bilang mau antar aku pulang? Aku nggak bilang. Mah, ibu salah dengar. Maksudku tadi, malam ini kita pulang. Aku masak. Kamu yang bilang ya? Oke. Fajar, kalau gitu aku nggak ganggu lagi. Kalian berdua ngobrol saja. Pak Rizky, silakan. Silakan. Tante dan Fajar itu sebenarnya apa hubungan mereka? Kenapa dia begitu nurut sama Tante? Tentu saja. Dulu sangat membuatku pusing. Mandala Group? Ternyata Tante kenal juga orang dari Mandala Group. Berarti Tante pasti kenal Aditya Gunawan, iya kan? Dasar Rama. Masih naksir dia ya? Lupa sudah kamu ditolak malu-malu. Dasar nggak ngerti. Aditya Gunawan, artis besar, idola bangsa. Bagianku kan pakaian pria. Kalau perusahaan kita bisa dapat pakaian pria kita pasti naik belasan kali lipat. Waktu itu kamu mau dia, malah dihina malu-malu. Sekarang dia baru saja kontrak. Sombongnya pasti makin besar. Memangnya kenapa? Fajar saja jadi bawaan Rizky Pratama. Aku jadi semangat lagi. Maksudmu Aditya Gunawan kontrak dengan Mandala Group? Tante naksir artis juga.
Aditya Gunawan datang. Aku serbu. Doakan aku. Aditya Gunawan datang. Aku serbu. Semangat. Halo, Pak Guru Aditya. Gak nyangka ketemu kamu di sini, Ratna Dewi. Bagaimana kabarmu? Baik-baik saja. Aku sudah lama ingin bertemu kamu. Tante Ratna, Tante kenal Pak Guru Aditya? Ada perlu? Pak Guru, aku mau traktir Bapak makan. Sekalian mau bicara soal... Tunggu, Ratna Dewi. Sudah bertahun-tahun tak bertemu. Kamu gak berubah sama sekali. Kamu bilang sudah lama mau ketemu aku. Ada perlu apa? Memangnya kalau gak ada perlu, gak boleh ketemu? Atau kamu gak mau ketemu aku? Kalau kamu mengatakannya begitu, terserah. Atau kamu merasa statusmu sekarang gak pantas ketemu aku? Terserah kamu. Tante, dia itu artis besar, Aditya Gunawan. Jaga sikapmu. Tante Ratna, ini bukan urusan Tante. Tante istirahat dulu saja. Pak Guru, saya mau traktir Bapak... Tunggu, Ratna Dewi. Kita sudah bertahun-tahun tak bertemu. Kamu gak mau traktir aku makan? Ada yang traktir kamu makan, tapi kamu gak mau kan? Dia, sudahlah. Tapi kalau kamu yang traktir aku makan, aku akan terima dengan senang hati. Sudahlah. Ratna, jangan minder. Aku traktir. Ini, sudah. Ayo. Loh, ada apa ini? Aku juga nggak tahu. Ayo. Waduh, ada apa ini? Ibuku kok bisa terlibat dengan artis besar? Jangan-jangan dia cari masalah lagi. Ada apa? Nggak apa-apa. Tadi kita ngomongin apa ya? Soal posisi saya. Oh ya. Pak Fajar, jujur saja, saya sekarang masih seperti mimpi. Jujur saja, saya sungguh tidak tahu posisi mana di perusahaan yang pantas untuk Anda. Kalau begitu Pak Rizky, bagaimana kalau saya mulai di perusahaan Anda sebagai magang? Bagaimana menurut Anda? Jangan Pak Fajar, ini tidak mungkin. Ibuku, dia jadi magang ya sudah. Tapi Anda, memimpin seluruh perusahaan pun Anda mampu. Kok bisa jadi magang? Apa? Mbak Ratna magang di perusahaanmu? Iya, ibuku ya. Usianya sudah tua, tapi nggak bisa diem. Nggak bisa cari kerja sendiri. Malah ngotot mau ke perusahaanku. Ngawur. Maksudmu, Mbak Ratna minta kamu cariin kerja, tapi kamu nggak mau. Mana cuma kasih dia jadi magang. Iya, komputer aja nggak bisa. Dia jadi magang itu sudah kelebihan. Ibuku nggak pernah bikin tenang. Terkadang aku sampai mau cariin dia jodoh, biar bisa diatur. Ketua, Pak Arman sudah berangkat ke sini. Soal surat rekomendasi, bagaimana hasilnya? Sekretaris Pak Arman bilang, tidak pernah merekomendasikan staf ke Cahaya Abadi. Beraninya dia palsukan. Beraninya sekali dia. Ketua, haruskah kita sambut terlebih dahulu Pak Arman? Tidak perlu. Pak Arman tidak suka pamer. Kita juga jangan membuat heboh. Baik. Pak Arman kesini untuk ikut lelang properti. Aku akan menangkan lahan Teluk Biru. Lalu, ku berikan pada Pak Arman. Ketua, lahan Teluk Biru nilainya minimal 400 miliar. Dasar bodoh. Asal bisa dekat dengan Pak Arman. 400 miliar itu apa? 1 triliun pun sepadan. Lalu Rizky Pratama, dia mau bangun pusat pembinaan influencer untuk melatih live seller. Perlu kita bantu? Dia butuh lahan, apa urusanku? 1 lahan minimal ratusan miliar. Memangnya asosiasi mau? Siapkan saja lelang properti. Hei, kembali. Usir Ratna Dewi. Bawa surat palsu itu dan usir dia dari Cahaya Abadi. Ratna Dewi, kok kamu di sini? Aku diundang ke acara malam ini. Kamu hadir di acara ini? Kontrak dengan Mandala Group. Konstruksi terbesar di dunia. Arman Pradipta. Kamu tahu, Presdir Mandala Group sekarang. Kalau kamu butuh kerja, aku bisa kenalkan kamu. Halo, Arman? Mbak Ratna, aku nggak tahu Mbak juga di sini. Kalau nggak, aku sudah ke sana dari tadi. Kamu dengar dari siapa? Fajar Santoso ngabarin aku. Katanya Mbak juga di... Mbak nggak mau ketemu aku. Kalau... Iya. Jangan bikin penasaran. Mau ke sini? Sini aja. Aditya, kamu kenapa? Ratna, kamu gak berubah sama sekali. Sebenarnya selama ini aku gak bisa melupakanmu. Setelah ketemu kamu, aku juga mau tanya, apa kita bisa... Ratna Dewi! Kamu siapa? Ada perlu apa? Bukan apa-apa. Aku datang suruh kamu pergi. Sekalian resign saja.
Resign? Aku punya surat rekomendasi. Maksudmu ini? Sekarang sudah hilang. Kok kamu robek? Pasti diropek, kan palsu. Palsu? Cukup! Banyak tamu penting di sini. Jangan bikin masalah. Bisa ke acara mewah begini untuk menambah wawasan sudah cukup. Jangan gak tahu malu. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh. Pak Fajar, kan ku bilang ibuku bikin repot. Maaf ya, permisi dulu. Segera kembali. Pak Rizky, butuh bantuan? Nggak usah, aku bisa urus sendiri. Lepaskan! Ada apa ini? Jangan sentuh, lepaskan tangannya. Bu, ibu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Lelang properti akan segera dimulai. Ibumu hanya magang. Apalagi dia memalsukan surat rekomendasi. Sekarang, waktunya pergi. Ketua Hendra yang langsung setuju agar ibuku magang di perusahaan. Juga Ketua Hendra yang menyuruhku bawa ibuku ke acara ini. Semua ini, kamu juga dengar. Ketua Hendra memang izinkan dia ke acara ini, tapi bukan ke lelang properti. Kayaknya kamu lebih baik cepat bujuk dia. Jangan bikin malu di sini. Bicara saja kalau mau bicara. Jangan sentuh-sentuh. Ibuku juga karyawan di perusahaanku. Kenapa dia nggak boleh ikut lelang properti? Dia cuma magang. Nggak berhak. Baik. Sekarang dia jadi asistenku. Aku langsung menunjuknya. Sekarang, sudah berhak? Jadi ini cara Hendra Wijaya mengajar orang. Ratna Dewi bisa ke sini. Setidaknya dia tamu. Kalian mau usir dia begitu saja? Lagi pula, aku baru saja undang Ratna Dewi ikut lelang properti. Kamu mau mempermalukanku? Pak Aditya, Anda ini... Sekretaris Lina, kamu ini keterlaluan ya. Tante baru datang, kamu mau usir dia? Betul, Sekretaris Lina. Kamu ini jelas-jelas menginjak Tante Ratna kan? Kamu ini menindas orang ya? Ada apa ini? Ketua Hendra, Anda akhirnya datang. Sekretaris Lina mau usir Tante. Memangnya begini caranya? Yang nggak tahu, bisa-bisa mengira ini perintah Anda. Betul, Tante Ratna masuk Cahaya Abadi. Itu kan sudah Anda setujui. Baru saja semua orang dengar. Sekretaris Lina, saat Anda tidak ada, jelas-jelas menindas Tante Ratna. Sekretaris Lina, jawab, kamu nindas orang kan? Aku tidak. Baik. Cukup! Jangan bicara sembarangan. Ketua Hendra adalah senior yang paling saya hormati. Dia tak akan usir ibuku. Semua ini pasti Sekretaris Lina yang bertindak sendiri. Bukan saya yang atur. Bukan kamu yang atur, tapi saya. Saya salah. Tapi Sekretaris Lina, dia juga niat baik. Dia takut kalau ada yang tak paham aturan lelang, nanti di tempat akan bikin kacau. Iya, itu juga pikiranku. Tapi, Ratna Dewi, lelang besok tak ada hubungannya denganmu. Kenapa tidak kamu pergi dulu? Ketua Hendra, ini... Hendra Wijaya, saya tegaskan sekali lagi. Ratna Dewi ada, saya ada. Ratna Dewi pergi, saya juga pergi. Pak Aditya, Anda dan Ratna Dewi... Saya mau membawanya ikut lelang properti. Ada masalah? Dia cinta pertamaku. Dan wanita yang masih kusayangi. Sekarang, siapa lagi yang keberatan? Cinta pertama? Kamu cinta pertama Pak Aditya? Ini nggak mungkin. Pak Aditya sudah lama di industri. Nggak pernah ada gosip. Belum pernah dengar dia punya cinta pertama. Bohong. Pasti bohong. Harus jelaskan. Sebenarnya ada apa? Aditya, kamu ngapain? Ngapain? Aku mau orang-orang sombong ini lihat jelas. Kalau kamu itu milikku. Siapapun yang berani ganggu kamu, berarti melawan aku. Sekarang, apa Ratna Dewi boleh ikut lelang properti? Pak Aditya, saya sangat menghormati Anda. Tapi, mohon Anda pahami kesulitanku. Baik, aku paham. Terima kasih atas pengertiannya. Kalau begitu, kerjasama batal. Aku juga batal ikut lelang properti. Kalian main saja sendiri. Hah? Apa? Ratna, ayo pergi. Aku mau lihat. Tanpa aku, siapa yang akan memimpin lelang properti? Ayo, pergi! Aditya, jangan begini. Aku ke Cahaya Abadi Group untuk membantu anakku. Nanti dia mau ikut lelang properti. Aku juga harus ikut. Kamu bantu anakmu. Ratna Dewi, jangan rendah diri. Aku suka kamu. Bukan karena uang dan status. Aku tidak rendah diri. Sudahlah, karena kamu belum siap untuk menghadapiku, aku takkan memaksa. Hendra Wijaya, dengarkan aku baik-baik. Menindas Ratna Dewi berarti menindas Aditya Gunawan. Kalau kau berani menyakiti dia lagi, aku takkan melepaskanmu. Saya paham. Saya setuju Ratna Dewi ikut lelang besok. Pak Aditya, mari Pak. Sudah menyesal? Bukannya tadi kamu sangat arogan? Lelang ini, cari orang lain saja. Kebetulan, ini juga untuk memberimu pelajaran. Pak Aditya, lalu kerja sama kita? Tergantung performa kamu. Bu, dulu, kenapa nggak bilang? Kamu pernah pacaran sama artis besar?
Tante Ratna, Tante pernah pacaran sama Pak Aditya? Wow, kisah cinta panas banget. Aduh, Tante, tolong dong. Aku sungguh-sungguh mau endorsement dari Aditya Gunawan. Iya, nanti saja ya. Tante baik banget. Tante, kalau ini berhasil, aku akan jadikan Tante ibu angkatku. Minggir, di ibuku. Jangan pikir macam-macam. Baik. Lelang properti ini adalah kerjasama pertama asosiasi dan pemerintah. Pak Arman Pradipta dan Gubernur Yusuf Ramdhani juga hadir. Semoga semua berpartisipasi aktif dan dukung kami. Saya umumkan, lelang properti ini dimulai sekarang. Tante Ratna, apa Tante baru pertama kali lihat acara sebesar ini? Aku kasih hak lelangku ke Tante. Nanti Tante kenalkan Aditya Gunawan ke aku. Nanti Tante jadi ibu angkatku. Oke. Rama, kamu sudah gila. Ini lahan pertama di lelang ini. Harga awal 20 miliar. 22 miliar. 25 miliar. 26 miliar. Kenapa lagi? Bu, kita memang butuh lahan untuk bangun pusat bina influencer. Tapi kita butuh lahan di kota. Ibu malah menawar lahan di pinggiran. Tante, aku kasih papan ini ke Tante agar Tante bisa merasakan suasana lelang ini. Bukan untuk benar-benar menawar. Lagi pula, 26 miliar. Mana aku punya uang sebanyak itu untuk Tante boros-boros? Lahan ini bagus. Meskipun di pinggiran, tapi hanya 1 blok dari pusat kota. Nilainya bisa naik lebih dari 2 kali lipat. Tante, jangan ikut campur. Tante lebih baik fokus jadi magang saja. Kok nggak ada lagi yang menawar? Jangan-jangan lahan ini jatuh ke tanganku. Lihat, gara-gara kamu. 260 miliar. Tante Ratna, Tante nekat sekali menawar. Bisa dapat lahan ini, itu bagus. 30 miliar. 30 miliar pertama, 30 miliar kedua, 30 miliar ketiga. Kalau nggak mampu, jangan bikin onar. Sayang sekali. Bu, jangan ngomong sembarangan. Berikutnya, lahan di Jalan Sukses. Harga awal 40 miliar. Ini pas sekali. Pas banget untuk kebutuhan kita. Aku juga setuju. Lahan ini sudah batas kemampuan kita. Lahan yang lebih bagus, kita tak akan sanggup. Lahan ini jangan kita ambil. Kenapa? Aku dapat kabar, pusat bisnis di Jalan Sukses ini akan segera pindah dan jadi pabrik. Lahan ini pasti akan turun nilai. Bu, apaan ini? Jangan ngomong sembarangan. Bukan Tante, Tante bercanda kan? Info Tante ini bukannya dari peramal di pinggir jalan ya? Kompleks bisnis Jalan Sukses. Itu kan dikembangkan oleh Mandala Group. Tante hebat banget. Info gosip Mandala Group pun Tante bisa dapat. Kamu kan cuma magang tua, bidang e-commerce saja nggak ngerti, apalagi properti. Kenapa kalian gak percaya sama aku? Doni baru laporin. Ini sudah pasti. Tony siapa? Maksud Tante Arman Pradipta, Pak Arman? Tante lupa bagaimana Tante masuk. Kalau bukan kami dan Pak Gua Aditya yang melindungi Tante, Tante sudah lama diusir. Mah, mulai sekarang jangan bicara lagi. Pak Fajar, sudah ku bilang ibuku itu sulit dikelola kan? Karena Mbak Ratna sudah bicara, aku juga nggak sarankan kamu beli lahan ini. Pak Fajar, Anda serius? Tante Ratna itu jelas ngawur. Anda beneran percaya? Itu kan Mandala Group. Kita seumur hidup nggak akan bisa. Dia cari kerja masih butuh bantuan Rizky. Mana mungkin dia tahu info internal grup? Kalau Mbak Ratna bener, gimana? Lahan Jalan Sukses dimenangkan oleh peserta nomor 13 dengan harga 4 terjual. Gawat, kita melewatkan lahan Jalan Sukses. Berarti nggak ada lagi lahan yang cocok untuk kita. Mah, kamu bikin kita sengsara. Harga beli dari orang lain paling tidak 2 kali lipat. Rencana kita untuk membangun pusat bina influencer kayaknya gugur. Kalian bertiga ini. Mah, masih berani tertawa? Kalau bukan kamu, apa kita bertiga akan begini? Aku salah. Harusnya aku gak kasih hak lelang ini ke Tante Ratna. Berikutnya adalah lahan terakhir, J4. Saya yakin semua sudah tahu harga lahan ini. Ini bagus, ini bagus. Lahan mana ini? Iya, nggak pernah dengar. Lahan resmi memiliki kode khusus. Tapi, kalaupun kita tahu lahan mana, pasti nggak akan mampu membelinya. Alias lahan Teluk Biru. Ini lahan Teluk Biru.
Dari mana Tante dapat info ini? Bu, benarkah yang Ibu katakan? Info ini benar nggak? Kenapa kalian nggak percaya sama ibu? Ibu, jangan bicara lagi. Ini J4, yaitu lahan teluk biru yang sudah terkenal. Harga awal 200 miliar. Benar-benar lahan teluk biru. Lahan ini bagus, cocok untukmu. Tante, tolong jangan ya. Aku kasih papan ini agar Tante bisa merasakan suasana lelang ini. Bukan untuk ikut lelang. Lagi pula, kita juga nggak mampu. Tapi Tante benar. Ini kesempatan terakhir kita. Bu, nanti saat aku ikut lelang, jangan bikin onar. 220 miliar. 260 miliar. Rizky Pratama, apa kamu punya kas sebanyak itu? Karena aku berani ikut lelang, tentu saja aku siap. Jangan khawatir. Usaha kecil tetaplah usaha kecil. Seberapapun kalian bersatu, apa bisa menandingi perusahaan besar? 280 miliar. 300 miliar. 300 miliar. Pertama, 300 miliar. Kedua, 310 miliar. 400 miliar. 400 miliar. 400 miliar. Lelang ini soal aura, baru bisa menaklukkan lawan. Ini bukan masalah aura atau bukan. Ini masalah uang. Tante, kalau begitu papan ini kembalikan saja. Kamu harus percaya aku. Walau lahan ini sampai 10 triliun, itu tetap sepadan. Bu, Ibu ini... Hari ini, lelang Ibu akan kuanggotai sendiri. ini lelang serius. Kalau menang lelang tapi tak bisa bayar, bukan hanya harus ganti rugi, tapi juga harus bayar denda 50%. Juga akan ditindak oleh pihak berwajib. Jika kasusnya berat, akan dituntut secara hukum. Rizky Pratama, apa Anda paham? Aku... Rizky, kita nggak mampu. Jangan maksa ya. Lelang ini diadakan oleh Ketua Hendra. Cepat minta maaf pada Ketua Hendra. Tante itu, dia kurang paham. Nggak tahu aturan lelang. Saya rasa semua orang nggak akan marah. Rizky Pratama, apa Anda yakin mau ikut lelang? Hanya karena omongan ibu Anda? Worth it? Pak Hendra, saya... Baik, sudah. Mengingat Anda yang saya angkat sendiri, insiden tadi anggap saja tidak terjadi. Silahkan lanjutkan lelang. Lanjutkan lelang. Makasih, Pak Hendra. Jaga ibumu. Jangan biarkan dia bikin ulah lagi. Baik. Aku bikin ulah gimana? Bu, mau aku cari uang 400 miliar dari mana untuk menawar lahan ini? Kok bisa? Kalian bertiga sekalipun gak punya uang 400 miliar. Bu, ini 400 miliar, bukan 400 ribu rupiah. Tante tahu 400 miliar itu uang berapa? Tante, kalau kami bertiga dijual, apa nilainya cukup untuk sisa 400 miliar? Aku paham soal uang ya. Iya, Bu. Asal Ibu paham. Anak Ibu nggak sekaya yang Ibu kira. Lelang dimulai kembali. Harga awal 400 miliar. Nak, kamu gak punya uang. Ibu bisa pinjami kok. Ibu punya uang. Bukan! Kamu punya uang. Uangmu dari mana? Lihat apa yang kamu lakukan selama ini. Kamu hanya liburan terus, tanpa pekerjaan yang tetap. Uangmu dari mana? Nah, seberat itu. Masih bilang tidak serius. Lihat keadaanmu sekarang. Usia setua ini masih magang. Kata-kata kami, kamu anggap apa? Kamu mau memaksaku sampai bangkrut. Nak, tenang. Jangan marah. Mana mungkin aku tidak marah? Ketua Hendra sudah beri jalan. Kamu malah nggak mau. Sekarang kamu mau aku cari 400 miliar. Nak, ibu kan bilang akan bantu kamu. Dulu ibu kan... Cukup! Ratna Dewi, kamu tidak punya pikiran. Kalau kamu beli lahan ini, perusahaan mereka bertiga akan bangkrut. Apa karena kelakuanmu yang konyol, kamu mau merusak kerja keras putramu selama ini? Apa ini hasil yang kamu mau? Ketua Hendra, saya... Cukup! Karena kamu bisa dibilang setengah muridku, saya bantu kamu sekali lagi. Saya tawar 410 miliar. Ada yang mau menawar lagi? Ketua Hendra, terima kasih. Jangan berterima kasih. Setelah lelang selesai, soal ibumu, kamu tahu harus bagaimana kan? Saya paham. Bu, atau aku carikan ibu kerjaan lain saja. Nah, kamu mau mengusir ibu ya? Bukan, aku tidak mau mengusir ibu. Aku... Sudah, ibu tahu. Nak, percayalah pada ibu. Ibu takkan bohong. 410 miliar pertama. 410 miliar kedua. 410 miliar ketiga. 500 miliar. Bu, ibu gila. Nak, percayalah sama ibu. 500 miliar.
Seumur hidupku takkan bisa dapat uang sebanyak ini. Ratna Dewi, kamu sengaja bikin onar ya? Aku ikut lelang sesuai aturan. Bagaimana bisa onar? Tentu Anda boleh menawar. Tapi jika Anda tak bisa bayar uangnya, Anda harus bayar 50% denda dan juga bisa dihukum. Kamu pikir aku tak bisa bayar 500 miliar? Jujur saja, kalaupun kalian semua digabung, tak akan cukup separuhnya. Ini urusanku, jangan ikut campur. Kamu ini benar-benar ngotot sekali ya. Kamu pura-pura jadi Pak Arman untuk masuk ke perusahaan. Aku belum beres sama kamu. Nanti kalau Pak Arman datang, kita lihat saja nasibmu. Lucu sekali. Masih ngandelin Aditya Gunawan. Sekarang malah merasa dirinya orang besar. Orang tak tahu diri, sudah sering kulihat. Tapi yang tak tahu dirinya ini baru pertama kali kulihat. Rizky Pratama punya ibu seperti ini. Sial banget ya. Nanti, kasihan sekali. Umumkan hasilnya. Habislah. 50 triliun pertama. 50 triliun kedua. 50 triliun. Saya tawar 100 miliar. Pak Arman, Anda datang? Pak Arman. Pak Arman, Anda datang. Kenapa tidak bilang dulu biar saya bisa menjemput Anda? Menjemput? Mana berani saya menyuruh orang tua menjemput saya? Orang tua? Pak Arman, saya memang lebih tua beberapa tahun. Tapi soal orang tua, saya tak pantas. Bukan maksud saya Anda. Sudahlah. Sekarang sampai di mana? Baru saja selesai lelang lahan Teluk Biru. Meskipun ada yang mengacau, tapi saya tetap berhasil dapatkan lahan Teluk Biru. Baru mau saya berikan pada Anda. Pak Arman, Anda yang menang kan? Bukankah saya baru saja tawar 100 miliar? Oh, Pak Arman, lahan Teluk Biru ini saya menangkan untuk Anda. Kenapa Anda repot-repot? Tidak perlu, saya tawar 100 miliar. Ada yang mau menawar lagi? Satu triliun pertama. 1 triliun kedua. 1 triliun ketiga. Terjual! Selamat Pak Arman! Selamat Pak Arman! Mbak Ratna, dengar-dengar Anda juga mau lahan ini. Sudah saya menangkan untuk Anda. Lahan 500 miliar, Anda malah habiskan 1 triliun. Anggap saja ini karena saya terlambat. Sebagai maaf, karena tak bisa bertemu Anda. Baiklah. Kalau begitu, saya terima. Oh, Mbak Ratna. Tadi dengar Hendra bilang ada orang konyol mengacaukan lelang. Siapa yang bikin Hendra marah? Tidak mengganggu mood Anda kan? Nggak apa-apa. Tadi cuma bercanda. Jangan diambil hati. Untuk apa Anda menangkan lahan ini? Anakku mau bisnis e-commerce, mau bikin pusat pembinaan influencer. Rizky Pratama, Presiden Direktur Cahaya Abadi Group. Aku belikan dia. Halo Pak Arman. Di bawah Asosiasi Hendra ada perusahaan kecil e-commerce. Hendra Wijaya, aku paham. Kamu juga di sini? Baik, aku keluar sekarang. Kalian berdua bicara dulu, aku keluar ketemu orang. Pak Arman, bagaimana dengan... Sebenarnya ada apa tadi? Kamu kurang ajar pada Mbak Ratna. Enggak. Pak Ahmad. Anda dan Tante Ratna? Mbak Ratna, penyelamatku. Saat aku paling terpuruk, Mbak Ratna yang menyelamatkanku. Tanpa Mbak Ratna, siapapun yang tak hormat pada Mbak Ratna berarti melawan Arman Pradipta. Kamu anak Mbak Ratna? Benar Pak Arman. Sebenarnya saya sudah lama ingin bertemu Anda. Mandala Group Anda di industri nyata berperan sangat penting. Kami ingin mengajak Anda bekerja sama melalui e-commerce untuk memasarkan produk kami ke seluruh negeri, bahkan ke seluruh dunia. Dan akhirnya kita bisa saling untung. Tidak. Lalu lahan Teluk Biru? Lahan Teluk Biru itu
hadiahku untuk Mbak Ratna. Kalau Mbak Ratna pakai sendiri, aku tak akan melarang. Tapi menyerahkannya padamu, tidak. Lalu, bagaimana? Sudah. Alasan rinci kita bahas nanti. Aku masih ada pengumuman penting. Rizky, lahan ini sangat penting untuk kita. Kok Pak Arman bisa ingkar janji? Aku juga nggak tahu. Kok bisa Pak Arman? Dia sudah lama di bisnis. Reputasinya selalu bagus. Lagi pula, ibuku pernah menyelamatkannya. Iya, kok dia nggak balas budi? Iya, lagi pula lahan Teluk Biru ini untuk kita sangat berharga. Tapi untuk Pak Arman, itu bukan apa-apa baginya. Kenapa cuma karena lahan ini dia mau merusak reputasinya? Cari tahu apa yang terjadi tadi. Baik. Hendra Wijaya itu pici. Pandangannya sempit. Tak pantas bekerja di bawahnya. Mengerti. Juga, ambil alih Cahaya Abadi Group. Nanti akan kuberikan sebagai hadiah untuk Pak Rizky. Mengerti. Dukung sekuat tenaga bisnis Pak Rizky. Baik. Hendra Wijaya, Mbak Ratna malas meladenimu. Tapi aku, Arman Pradipta, tidak sebesar itu. Beraninya kamu lancang pada Mbak Ratna. Kalau sampai aku tahu lagi kamu menyulitkan Rizky Pratama, akan kubuat kau tahu rasa. Mbak Ratna, saya bertemu Anda sungguh tidak mudah. Yusuf, kenapa kamu begitu misterius? Harus banget panggil aku untuk bicara pribadi. Mbak Ratna, baru-baru ini banyak bisnis di Kota Jaya diserang oleh modal misterius. Di permukaan, masalah ini kelihatannya tenang. Tapi aku merasa akan ada masalah besar. Jadi, hanya bisa minta Anda turun tangan untuk selidiki masalah ini. Di sini, dalam nama seluruh perusahaan Kota Jaya. Terima kasih. Soal ini, kamu jangan khawatir. Mbak Ratna, gimana aku bisa tidak khawatir? Sebagai gubernur Kota Jaya, selama ini aku selalu bekerja keras demi membuat Kota Jaya lebih baik. Tapi sekarang, ada modal misterius yang menyerang Kota Jaya. Bisa jadi, bahkan ekonomi Kota Jaya akan terpuruk. Gimana aku bisa tidak khawatir? Bisa dalam waktu sesingkat ini menyerang berbagai industri, pasti modal besar. Aku tidak mampu untuk menemukan siapa pelakunya. Jadi, hanya bisa minta Anda turun tangan. Mbak Ratna, Anda pendiri Mandala Group. Hanya orang besar bisnis seperti Anda yang mampu melindungi Kota Jaya. Soal ini, aku sudah sadar sebulan lalu. Jangan khawatir, aku akan awasi masalah ini. Mbak Ratna, dalam nama seluruh Kota Jaya, terima kasih. Pak Surya, sesuai perintah Anda, kita sudah menyerang perusahaan besar Kota Jaya dengan serangan uji coba pertama. Dasar bodoh, mereka tak sekali. Benar saja, mereka tak sadar. Menurut saya, kita sudah bisa memulai secara resmi perang bisnis ini. Sabar, lanjutkan uji coba. Selama Ratna Dewi tak turun tangan, aku juga takkan turun tangan. Anda kan Dewa Bursa, kenapa peduli dengan orang sepele seperti dia? Tidak, kamu tak tahu kebenarannya. Ini perang terakhir antara aku dan Ratna Dewi. Tak boleh ada kesalahan. Kali ini akan kubuat dia hancur. Takkan pernah bangkit lagi. Selanjutnya, Gubernur Yusuf akan mengumumkan daftar perusahaan unggulan Kota Jaya. Mandala Group kami akan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan ini untuk membangun Kota Jaya. Gubernur Yusuf datang langsung. Pengaruh Pak Arman sungguh besar. Kalau terpilih sebagai perusahaan unggulan dan mendapat dukungan Mandala Group, pasti langsung sukses besar. Lihat Ketua Hendra itu. Kelihatannya sangat percaya diri ya. Di bawahnya entah asosiasinya gimana. Juga rekrut banyak talenta. Apalagi si Rizky Pratama itu. Baru beberapa tahun, sudah kokoh di industri e-commerce. Belakangan ini, sepertinya bisa jadi raksasa e-commerce. Apa hebatnya? Cuma beruntung. Sekarang daftar perusahaan unggulan Kota Jaya. Makmur.
Grup Sejahtera. Kalian pikir apa kita punya kesempatan untuk kerjasama dengan Mandala Group? Tadi aku sudah bicara sama Pak Arman soal kerjasama. Tapi aku ditolak. Rizky, jangan putus asa. Tadi kamu cuma memanfaatkan hubungan Tante Ratna untuk minta kerjasama dari Pak Arman. Pak Arman itu sangat profesional. Pasti akan menolakmu. Tapi sekarang, ini Gubernur Yusuf yang langsung mengumumkan daftar perusahaan unggulan. Kalau kita terpilih, artinya itu akan berbeda. Aku rasa kali ini, Pak Arman tak akan menolak kita. Iya, kita harus percaya diri. Percaya diri. Semoga kita bisa Perwakilan e-commerce unggulan. Abadi. Cahaya Abadi, kita terpilih oleh Mandala Group. Ngapain bengong? Cepat berterima kasih pada Gubernur Yusuf. Terima kasih Gubernur Yusuf. Cahaya Abadi selalu jadi andalan asosiasi kami. Kami akan terus berusaha. Kami tak akan mengecewakan Gubernur Yusuf dan Bapak. Tunggu. Mandala Group kami tidak ada proyek e-commerce. Kerjasama dengan Cahaya Abadi batal. Pak Arman, apa maksud Anda? Saya rasa sudah jelas. Pak Arman, Rizky Pratama itu anaknya Gubernur Yusuf, jangan khawatir. Sudah saya atur. Baik, akan saya laksanakan. Sudah, kecuali Cahaya Abadi. Perusahaan yang tadi disebutkan oleh Gubernur Yusuf, silahkan ikut saya. Gimana nih? Pak Arman ini jelas-jelas mengincar Rizky Pratama, kan? Kok Pak Arman bisa ingkar janji? Ini kan daftar bisnis yang dibuat langsung Gubernur Yusuf. Dia nggak hargai Gubernur Yusuf. Ini nggak jelas ya. Pak Arman tadinya mau kasih lahan Teluk Biru ke Ratna Dewi sebagai balasan. Tapi si Ratna Dewi itu serakah sekali. Bahkan mau anaknya terikat dengan Pak Arman agar bisa mengandalkan Mandala Group. Sekarang tahu rasa. Udah bikin Pak Arman marah. Bukan cuma lahan Teluk Biru yang hilang. Bahkan Cahaya Abadi, kerjasama bisnisnya juga ditolak langsung oleh Pak Arman. Lihat, rugi besar kan? Rizky Pratama, lihat ulahmu dan ibumu. Ketua Hendra, saya... Kamu juga datang langsung. Para senior di sini, mana mungkin aku tidak datang? Baratna, saya sudah mengerahkan orang untuk ambil alih Cahaya Abadi. Saya akan berikan semua sumber daya untuk mendukung bisnis Pak Rizky. Pantas saja Pak Arman menolak kerjasama dengan Gumilang. Ternyata sudah jadi satu keluarga. Rama, mau kemana? Cari Tante Ratna. Ngapain cari dia lagi? Masalahnya belum cukup banyak. Kalau bukan karena dia, kita sudah... Dia kan ibuku. Lagi pula, semua yang dia lakukan juga untuk membantuku. Jaga Rizky. Aku keluar dulu. Ini... Rama, mau kemana? Cari Tante Ratna dong. Ngapain cari dia lagi? Masalahnya belum cukup banyak. Kalau bukan karena dia, kita sudah berhasil. Dia kan ibuku. Lagi pula, semua yang dia lakukan juga untuk membantuku. Jaga Rizky. Aku keluar dulu. Waduh, ada apa ini? Rama, bukannya kamu cari Tante? Tante Ratna ini... Lihat. Ngapain sih? Lihat Tante Ratna. Tante. Selesai. Bu, ibu lagi ngapain? Aduh, ibu tahu siapa mereka? Beraninya ibu berkelakuan begitu. Kenapa? Sikapmu ini apa? Kamu anggap mereka pelayang? Masalahmu belum cukup banyak. Anakku, jangan khawatir. Aku akrab dengan mereka. Kamu akrab dengan mereka. Mah, kamu bikin aku susah hari ini. Aku kenapa? Sudahlah. Kalau dapat, syukurlah. Kalau tak dapat, ya nasib. Kamu gak akan ngerti. Aku isi suka ya. Ayo, kita makan. Ratna Dewi. Kerjasama kita dengan Mandala Group. Beraninya kamu di sini? Aku?
Aku hancurkan kerjasama Mandala Group. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Ada apa ini? Ma, jangan banyak omong. Pak Arman sudah jelas bilang, Mandala Group tidak punya bisnis e-commerce. Jadi, tidak bekerja sama dengan Cahaya Abadi, itu wajar. Jangan salahkan ibuku. Rizky Pratama, kamu sendiri bilang ini. Kamu percaya sendiri. Aku, Pak Arman jelas-jelas nggak suka sama ibumu. Di depan toko terkenal Kota Jaya, dia mempermalukanku di depan banyak orang. Kalau bukan karena kamu yang nekat rekrut dia akan ada masalah begini. Pak Hendra. Tante Ratna masuk perusahaan, tapi Bapak yang setuju. Membiarkan Pak Rizky bawa Tante Ratna ke acara, juga Bapak yang setuju. Sekarang ada masalah, semua disalahkan pada kami. Memangnya begini cara Bapak? Jangan basa-basi. Kalian sendiri bilang, apa bukan karena Ratna Dewi kita kehilangan kesempatan kerjasama dengan Mandala Group? Katakan. Bagaimanapun juga, dia ibuku. Aku yang tanggung jawab atas kesalahannya. Kamu tanggung. Kamu sanggup. Tunggu, maksudmu Mandala Group mau kerjasama dengan perusahaan, lalu batal? Ini semua karena kamu membuat Pak Arman marah. Kita kehilangan kesempatan emas ini. Oh, cuma ini. Mandala Group nggak mau kerjasama denganmu. Itu wajar. Bagaimanapun juga, dia ibuku. Aku tanggung jawab atas kesalahannya. Kamu tanggung? Apa kamu sanggup? Tunggu, Nak. Maksudmu Mandala Group mau kerjasama dengan perusahaan, lalu batal? Ini semua karena kamu membuat Pak Arman marah. Jadinya kita kehilangan kesempatan emas ini. Oh, cuma ini. Mandala Group batal kerjasama denganmu. Itu wajar. Kamu... Bu, sudah, Bu. Tante, jangan bicara sewenang-wenang. Ratna Dewi, apa maksudmu? Kalian berdua merusak pekerjaan kami, tidak merasa malu, malah bangga ya? Belum pernah kulihat orang bodoh sepertimu. Aku bodoh atau tidak, bukan kamu yang menentukan. Kamu yang kehilangan kerjasama, malah menyalahkanku. Pemimpin sepertimu benar-benar tidak becus. Kamu melawan aku ya? Ketua Hendra, ibuku tidak maksud begitu. Rizky Pratama, aku belum menghitungmu. Beraninya bicara padaku. Bukannya sudah aku bilang, pecat ibumu dari perusahaan kita. Kamu ini ngapain? Masih membiarkannya di sini? Kamu gak mau kerja lagi? Kalau kamu gak mau kerja, aku akan langsung mengusirmu dari asosiasi. Ketua Hendra, Kamu ini keterlaluan. Selama ini Pak Rizky sudah banyak berkontribusi untuk asosiasi. Semua orang melihatnya. Cuma karena ucapanmu, kamu mau mengusirnya? betul. Pak Rizky sangat berdedikasi. Kalau tak ada jasa, ada usaha. Asosiasi bisa maju seperti ini berkat Pak Rizky. Diam semua! Dasar pengkhianat. Waktu perusahaan kalian baru berdiri, modal dan sumber daya awalnya semua dari asosiasi kami kan? Rizky Pratama, aku beri kamu kesempatan terakhir. Suruh ibumu pergi sekarang. Ketua Hendra, aku sudah berjanji akan mengurus ibuku baik-baik dan takkan biarkan dia mengacaukan lagi. Apa tidak terlalu keterlaluan? Nah, abaikan saja. Nanti kalau dia mau tinggal, belum tentu ada kesempatan. Pak Rizky, berita gembira. Sekretaris Pak Arman telepon. Katanya mau mengundang Bapak bergabung dengan Mandala Group. Pak Hendra, saya sudah berjanji akan mengurus ibuku agar tidak mengacaukan lagi. Apa tidak terlalu keterlaluan? Nah, abaikan saja. Nanti kalau dia mau tinggal, takkan ada kesempatan lagi. Pak Rizky, kabar baik. Sekretaris Pak Arman telepon. Mereka ingin mengundang Bapak bergabung dengan Mandala Group. Apa katamu? Sekretaris Pak Arman telepon. Mereka ingin mengundang Bapak bergabung dengan Mandala Group. Mengundang perusahaan Rizky Pratama bergabung dengan Mandala Group. Diundang Pak Arman bergabung dengan Mandala Group? Kalian ini mimpi ya? Mandala Group di seluruh negeri adalah raksasa. Bahkan kantor cabang Nusantara tak mungkin menerima Cahaya Abadi, perusahaan kecil seperti ini. Kalau Pak Arman benar-benar bermaksud, kenapa memberitahumu duluan? Bukan Ketua Hendra. Ketua Hendra di Kota Jaya adalah tokoh besar yang terkenal. Apalagi Rizky Pratama juga anggota asosiasi. Pak Arman seharusnya tidak sejahat itu. Kau terlalu membelanya sampai jadi gila, membuat kebohongan untuk menipuku. Kau sendiri percaya? Saya tidak bohong. Sudah. Cukup. Pak Rizky, Saya hanya prestir kecil. Mana mungkin Pak Arman mau saya? Kalau begitu, saya tak berani berpikir. Rizky Pratama, kalau kau tahu diri dari awal, mana mungkin jadi begini? Kalau bukan karena kau cari masalah, mengundang ibumu ke perusahaan, kau sudah lama bergantung pada Mandala Group. Apa kita ini satu asosiasi? Kita gagal kerjasama. Apa kalian cuma bisa mengeluh dan memfitnah? Cukup, Rizky Pratama. Aku beri kau kesempatan terakhir. Pilih, ibumu pergi atau kau pergi bersamanya. Lihat saja akibat perbuatanmu, Pak Hendra. Saya putuskan luar dari asosiasi. Bagaimanapun ibuku, dia tetap ibuku. Dia tidak berhak. Ya, mundur. Kau. Apa kita ini satu asosiasi? Kita kehilangan kerjasama. Apa kalian cuma bisa mengeluh dan mengat-ngat? Cukup, Rizky Pratama. Aku beri kamu kesempatan terakhir. Pilih, ibumu pergi atau kamu pergi bersamanya. Lihat Bu, lihat ulahmu. Ketua Hendra, saya putuskan keluar dari asosiasi. Bagaimanapun ibu, dia tetap ibuku. Aku nak kerja lagi. Kamu. Yuk, kita makan.
Berhenti, Rizky Pratama. Sikap kalian apa? Kalian hancurkan kerjasama perusahaan kita. Nggak merasa bersalah, malah berani-beraninya melawan saya ya. Sudah kubilang, dia ibuku. Aku tanggung jawab atas semua kesalahannya. Baik, akan kublokir Cahaya Abadi sekarang. Jangan menyesal. Aku tak menyesal. Perusahaan hilang, bisa dibuka lagi. Tapi ibuku hanya satu. Nah, jangan takut. Keberadaan Cahaya Abadi Group, dia tak berhak. Rizky Pratama, ini pilihanmu sendiri. Jangan bilang aku tak beri kesempatan. Blokir Cahaya Abadi sekarang. Apa? Cahaya Abadi sudah bukan anggota asosiasi. Rizky Pratama, itu pilihanmu sendiri. Jangan bilang aku tak. Blokir Cahaya Abadi sekarang. Apa? Bukan anggota lagi. Pak Rizky, Cahaya Abadi sekarang milik Mandala Group. Apa? Benarkah? Benar, Pak Rizky, lihat. Kamu ngapain? Aku nggak mimpi. Kita benar-benar milik Mandala Group. Nah, kan kataku. Sekarang Hendra mau mempertahankanmu, tapi tak bisa lagi. Mah, masih bilang. Kalau bukan karena ibu, kita sudah lama bergabung dengan Mandala Group. Ya, Tante Ratna. Ini jangan-jangan perintah Tante kan? Rama? Kamu mau Tante kenalin Aditya Gunawan? Nggak perlu gitu banget kan? Beraninya Mandala Group merebut orangku. Saya menghargai bakat Pak Rizky. Apa urusanmu? Tante Ratna? Ini tidak mungkin benar perbuatan Tante kan? Rama, kamu mau Tante kenalkan Aditya Gunawan? Nggak perlu sampai serendah ini kan? Beraninya Mandala Group merebut orangku. Saya menghargai bakat Pak Rizky. Apa urusanmu? Merebut orangmu. Kamu pantas. Panggil orang. Halo, Pak Rizky. Saya? Pak Rizky? Maaf atas kelancangan saya. Saya sudah siapkan hadiah besar, termasuk lahan Teluk Biru. Dan banyak sumber daya lain, seperti endorsement artis untuk Anda. Mohon bergabung dengan Mandala Group. Mohon, Pak Rizky. Pak Arman, jangan begitu. Padahal, tanpa semua ini, saya juga sangat bersetia bergabung dengan Mandala Group. Terima kasih, Pak Rizky. Pak Arman, ini tidak sesuai aturan kan? Cahaya Abadi ini masih di bawah asosiasi kami. Kamu merebutnya tanpa bilang-bilang. Benar kan? Turunkan perintahku. Hilangkan asosiasi Hendra tanpa Kamar Dagang Wijaya. Cahaya Abadi bergabung dengan Mandala akan sah. Perintahku. Hilangkan asosiasi Hendra tanpa Kamar Dagang Wijaya. Cahaya Abadi bergabung dengan Mandala akan jadi sah. Aku cuma bercanda. Jadi, kamu setuju aku merebut perusahaan Pak Rizky? Aku setuju. Aku setuju seutuhnya. Pak Rizky, semoga kerjasama kita lancar. Pasti. Sudah, kamu lanjutkan saja urusanmu. Nanti kita mau makan. Baik, saya permisi dulu. Saya tidak akan mengganggu lagi. Sampai jumpa, Pak Arman. Bu, lihat Hendra tadi. Di depan Pak Arman, dia kayak anak ayam. Kalau ibu, masih kalah jauh. Jadi, nanti lebih hormat ya. Jangan sok tua. Aku sok tua. Tapi, bagaimanapun juga, Bu. Terima kasih untuk hari ini. Kalau bukan karena ibu berutang budi pada Pak Arman, hari ini aku mungkin benar-benar akan kehilangan perusahaan ini. Siapa sangka, Pak Arman menolak kerjasama kita dulu ternyata. Untuk memberi kita kejutan yang lebih besar. Hari ini, untung ada Tante Ratna. Meskipun dia sendiri nggak punya kemampuan, sudah tua-tua, malah jadi magang di perusahaan anaknya. Tapi, dia berutang budi pada Pak Arman. Itu kan jasa besar. Kalau mau puji, puji aja. Jangan ngejek aku. Bu, meskipun ibu berutang budi pada Pak Arman, tapi Pak Arman juga mengambil risiko besar agar kita bisa gabung dengan Mandala Group. Kita sudah imbang, jadi ibu jangan sok hebat lagi. Dia punya backingan besar. Dia punya backingan? Aku nggak punya backingan. Kamu? Iya. Anak ibu ini adalah backingan ibu. Tapi, backingan ibu sekarang masih pipi kecil. Belum besar. Kamu backinganku. Ibu juga backinganmu. Nanti kalau ada masalah, jangan takut. Ibu akan selalu membantumu. Tante Ratna, jangan-jangan Tante punya backingan besar. Aku tak butuh backingan. Aku sendiri backingan terbesarku. Malah ngejek aku. Mah, meskipun ibu berjasa pada Pak Arman, tapi Pak Arman juga menerima tekanan besar agar kita bisa masuk Mandala Group. Sudah tidak ada utang budi. Jadi, jangan sok sombong lagi. Dia punya latar belakang kuat. Dia punya backingan. Aku nggak punya backingan ya? Kamu, iya. Anak ibu, aku ini adalah backingan ibu. Tapi, backingan ibu sekarang masih kecil. Belum besar. Kamu backingan, Ibu. Ibu juga backinganmu. Nanti kalau ada masalah, jangan takut. Ibu akan selalu membantumu.
Tante Ratna, jangan-jangan ibu benar-benar punya backingan besar. Aku tak butuh backingan. Aku sendiri backingan terbesarku. Ma, kamu jangan sombong. Anak ibu tak meremehkan ibu. Aku hanya ingin ibu lebih realistis. Jangan sombong lagi ya. Aku tahu, Ma. Ma, ibu cuma kurang percaya diri. Ingin lewat omongan besar untuk menutupi diri. Tapi kalau begini, siapa yang akan menghargai ibu? Mana ada aku menutupi diri. Sudahlah, aku lapar. Ayo makan. Ima. Ya. Dengerin anakmu. Ayo makan. Ayo. Dengerin anakmu. Makan. Pak Rizky boros banget hari ini. Ini kan di ya, hotel bintang 7 termewah. Cuma club. Lihat ya Tante. Tante Ratna, Tante nggak tahu ya. Makan di sini meski cuma sekali, harganya mahal banget. Hari ini berkat Tante Ratna, ada yang traktir. Aku pasti nggak akan sungkan. Angkat tangan. Jangan sentuh ibu. Berhenti. Hari ini restoran kami ada tamu penting. Kamar-kamar di sini semua sudah di-booking. Maaf ya, silahkan pulang. Berhenti! Hari ini restoran kami ada tamu penting. Kamar-kamar di sini semua sudah di-booking. Maaf ya, kalian pulang saja. Siapa orang besarnya? Book seluruhnya. Orangnya banyak. Menurutku, cari tempat apapun untuk kami. Orangnya tidak banyak, cuma 1 orang. Tapi status orang ini agak sensitif. Kalian pulang saja. 1 orang? Book seluruh restoran? Wah, itu keterlaluan sekali ya. Keterlaluan? Dia itu artis top, idola bangsa Aditya Gunawan. Cuma kalian, memangnya pantas makan bareng dia? Aditya Gunawan? Kalau Pak Guru Aditya di sini, kita makin nggak boleh pergi. Makan di sini aja. Kamu ini lucu banget. Tante Ratna, mau kemana? Karena sudah di booking, kita jangan bikin onar. Cukup! Ini restoran bintang 7. Jangan bikin onar di sini. Cepatnya! Kalau sampai menyinggung Pak Guru Aditya, apa kalian sanggup? Pak Guru Aditya marah sama kita. Nggak mungkin. Emang karena kamu bilang gak marah, dia gak marah. Kulihat kalian, kayaknya punya uang. Kok gak secerdas ibu ini? Ibu? Tahu nggak siapa ibu ini? Siapa? Dia mantan pacar Pak Guru Aditya. Dia mantan pacar Pak Guru Aditya? Bener. Kalau dia mantan pacarnya Pak Guru Aditya, maka aku istri sahnya Pak Guru Aditya. Kalian ini gak lihat-lihat diri, lihat saja diri kalian. Beraninya kalian di sini memfitnah idola hatiku. Fitnah apa? Kami bilang yang benar. Benar. Kalian bohong, gak tahu malu. Idolaku sejak debut, gak pernah ada gosip. Aku gak pernah dengar dia punya mantan pacar. Kalian bukan cuma bikin onar di restoran, tapi juga memfitnah idolaku. Cepatnya, kalau masih ngawur, aku panggil sapam usir kalian. Mantan pacar Pak Aditya? Bener. Kalau dia mantan pacar Pak Aditya, berarti aku istri Pak Aditya sekarang. Kalian ini gak lihat-lihat diri. Lihat saja diri kalian. Beraninya di sini menghina dewa hatiku. Menghina apa? Kami bicara yang sebenarnya. Benar. Dan bohong, gak tahu malu. Dewa hatiku sejak debut gak pernah ada gosip. Aku gak pernah dengar kalau dia punya mantan. Kalian bukan cuma bikin onar di restoran, tapi juga menghina dewa hatiku. Cepatnya. Kalau ngawur lagi, aku panggil satpam usir kalian. Menghina apa? Kami lihat sendiri. Kamu pikir aku percaya omonganmu? Kamu bilang sendiri, kamu dan Pak Aditya. Sebenarnya apa hubungan kalian? Bicara saja. Kenapa menunjuk? Aku dan Aditya pacaran. Itu kan 30 tahun lalu. Itu kan lama. Sudah, nggak usah dibahas. Kamu dan Pak Aditya beneran pacaran? Aku hampir tertipu kamu. Katakan yang sebenarnya. Kok kamu ngarang lagi? Ini kan kenyataannya. Kalian ini sengaja bikin onar di sini. Udah datang, Dewa. Ratna Dewi. Kok kalian di sini? Maaf, Pak. Sudah saya bilang ke mereka, tempat ini sudah Anda booking. Tapi mereka masih nggak mau pergi. Siapa yang ngawur? Saya panggil satpam, usir mereka. Tenang, Pak. Nggak akan ganggu makan Anda. Kamu bilang siapa yang nggak tahu malu? Mereka nggak tahu malu. Apalagi Mbak ini. Dia bahkan menghina Anda. Katanya dia mantan Anda. Anda kan dewa bangsa yang terhormat. Dia ngawur kan? Dia beneran bilang gitu? Iya dong. Tenang Pak, saya panggil satpam. Usir mereka. Ratna Dewi, kamu akhirnya mengaku hubungan kita. Dia beneran ngomong gitu? Iya dong. Tenang saja Pak, saya panggilkan satpam biar mereka diusir. Ratna Dewi, kamu akhirnya mengaku perasaan kita. Apaan sih? Karena kamu sudah membooking tempat ini, kita pergi dulu ya. Ratna, sudah di sini, tinggal makan saja. Nggak usah. Ratna, jangan kira aku nggak tahu siasat licikmu ini.
Apa? Kamu sengaja datang ke sini, bukankah mau makan bareng aku? Karena sudah sesuai maumu, kenapa mau pergi? Aditya, kamu salah paham. Ratna, jangan pura-pura. Kamu sudah cari tahu jadwalku, lalu mengikutiku ke sini. Masa mau berhenti di tengah jalan? Kamu bisa datang ke sini, aku senang banget. Artinya, di hatimu masih ada aku, iya kan? Aditya, kamu salah paham. Rizky, Om mau tanya, kalian kok bisa sampai ke sini? Ibuku, dia nekat mau ke restoran Laltan Langit ini. Ternyata Om Aditya di sini. Iya dong. Tante Ratna, bilang dong kalau Tante bilang dari awal kalau Pak Guru di sini, kita pasti paham kan? Aku jamin, makan di sini itu keputusan Tante. Sudah, pergi sana. Ratna Dewi itu mantanku. Setelah ini, anggap dia aku. Kalau sampai aku lihat kamu meremehkannya, jangan salahkan aku kalau kamu kena. Paham. Nanti, tolong bantu aku. Waktu ibuku melahirkanku, ayahku meninggal karena kecelakaan. Dia sendirian membesarkanku. Aku sudah lama ingin dia punya pasangan. Baik. Nanti tolong bantu aku. Waktu ibuku melahirkanku, ayahku meninggal karena kecelakaan. Dia sendirian membesarkanku dengan susah payah. Aku sudah lama ingin dia punya pasangan. Ratna, mau pesan makanan lain? Aku pesan 2 lagi. Gak usah, cukup. Kamu khawatir soal harga, iya kan? Aku member restoran Laltan Langit, semua harga member. Bu, makanan ini semua berkat Om Aditya. Kita baru bisa makan enak begini. Cepet minta maaf sama Om Aditya dong. Ratna, aku mau tanya, apa sebenarnya pikiranmu? Aku punya cukup uang untuk kita berdua. Kalau kamu merasa minder dan tak berani dekat denganku, sebenarnya... Halo Yusuf, ada apa? Mbak Ratna, gawat. Dewa misterius itu sudah mulai menyerang semua industri Kota Jaya. Mereka menyerang. Jelaskan. Mohon Mandala Group menyuntikkan dana 200 miliar. Halo, Yusuf, ada apa? Mbak Ratna, gawat. Kapital misterius itu sudah mulai menyerang semua industri Kota Jaya. Mereka menyerang. Jelaskan langsung. Saya mohon Mandala Group menyuntikkan dana 200 miliar. Mohon bantu Kota Jaya melewati krisis ini. Yusuf, ini solusimu. Kalau kamu benar-benar butuh uang sebanyak apapun, aku bisa setuju. Tapi, apa ini bisa menyelesaikan masalah? Dengar ya, uang bukan segalanya. Terkadang, memecahkan masalah dengan uang justru akan memburukkan keadaan. Tapi, Pak Rana... Sudah, aku takkan bicara lagi. Aku masih mau makan. Kita bicara apa tadi? Ratna, apa maksudmu sebenarnya? Aku kenapa? Masih pura-pura. Tadi aku bilang, itu hanya ingin bilang kamu tak perlu khawatir soal finansial. Tapi kamu juga tak perlu menghina aku dengan cara sebaliknya. Kita bicara apa tadi? Ratna, apa maksudmu sebenarnya? Aku kenapa? Masih pura-pura? Aku bilang semua itu tadi hanya ingin bilang, kamu tak perlu khawatir soal uang. Tapi kamu tak perlu menghina aku dengan cara itu. Aku nggak menghinamu. Om Aditya itu ganteng dan kaya dan tulus padamu. Kamu kok bisa ngomong gitu? Aku enggak. Tante Ratna, kali ini Tante keterlaluan. Pak Aditya itu hanya ingin menghilangkan khawatiran Tante soal uang. Tapi Tante malah bukannya berterima kasih, malah cari cara untuk menghinanya. Aku nggak menghinanya. Berani berbuat, nggak berani mengaku. Iya kan, Om Aditya? Ibuku nggak tahu diri. Jangan marah ya. Sebenarnya, aku sudah terbiasa. Aku pakai koneksi keluargaku untuk memberinya kerja di perusahaan besar. Tapi dia bukannya berterima kasih, malah nekat berbisnis di luar negeri. Katanya mau membangun grup konglomerat. Aku carikan dia banyak koneksi dan sumber daya. Tapi dia tak memanfaatkannya sama sekali. Dan hasilnya, sekarang malah bergantung padamu, anaknya, untuk makan. Om Aditya, ibuku. Nggak apa-apa, kamu nggak perlu membela dia. Ini bukan salahnya. Yang salah itu aku, terlalu setia. Om Aditya, Om sungguh adalah panutan bagi kita, para pria. Ratna, jangan keras kepala lagi. Aku tulus ingin membantumu. Kenapa kamu nggak terima? Langsung telepon Arman Pradipta, biar dia carikan kamu kerja terbaik. Meskipun dia mungkin takkan anggap aku. Tapi asal kamu butuh, aku rela berkorban demi kamu. Bu, Om Aditya sudah begini. Kenapa Ibu masih nggak terima? Ini ya. Yusuf, ada apa lagi? Nggak minta uang, malah minta orang. Bisa nggak sih koneksi itu? Jangankan aku panggil Arman Pradipta. Kalaupun aku panggil Bayu Setiawan, memangnya kenapa? Yusuf, kamu harus kuat sendiri.
Sudah. Aku nggak ngomong lagi. Kamu tenang dulu. Tadi kita bicara soal kerja, kan? Cukup, Ratna Dewi. Apa reputasi itu sangat penting? Aku lakukan ini demi kebaikanmu. Kamu beneran nggak ngerti? Atau pura-pura nggak ngerti untuk menghinaku? Yusuf, ada apa lagi? Nggak mau uang, malah minta orang. Hubungan itu berguna. Hubungan bisa selesaikan masalah. Jangankan aku panggil Arman Pradipta, kalaupun aku panggil Bayu Setiawan, memangnya kenapa? Yusuf, kamu harus kuat sendiri. Sudah, aku nggak mau ngomong lagi. Kamu tenang dulu. Tadi kita bahas kerjaan, kan? Cukup, Ratna Dewi. Apa reputasi itu sangat penting? Aku lakukan ini demi kebaikanmu. Kamu beneran gak ngerti atau pura-pura gak ngerti buat menghinaku? Aku tahu kamu berniat baik. Kamu tahu aku berniat baik. Tapi masih saja kamu sindir aku. Ratna Dewi, bisa gak kamu sadar diri? Lihat dirimu sekarang. Aku tulus sekali padamu. Kamu gak menghargai? Ya sudah, beraninya. Kamu masih saja menyindirku. Apa salahku? Kenapa harus disindir dengan kata-kata keji? Aditya, kamu salah paham. Tadi aku beneran gak ngomongin kamu. Bukan ngomongin aku. Lalu, maksudmu apa? Maksudmu, uang gak penting buatmu? Maksudmu siapa? Arman, Bayu Setiawan. Mereka beneran bawahanmu? Juga nggak tepat. Mereka beneran teman baikku. Teman baik? Mereka kenal kamu? Bu, dan paksa diri. Jangan banyak omong. Om Aditya, tenang dulu, Om. Aku nggak apa-apa, begini saja. Kalian berdua keluar sebentar. Aku mau bicara dengan ibumu. Bu, kalau ibu tahu diri, tinggalkan saja reputasi ibu itu. Jujur sedikit, bicara baik-baik dengan Om Aditya. Aku sudah jujur. Ratna Dewi, kamu paham gak sih? Ini zaman uang dan koneksi yang berkuasa. Aku tanya sekali lagi, kamu mau jujur sama aku atau enggak? Aku mau. Yusuf, ada apa lagi? Kenapa setiap ada masalah harus aku yang turun tangan? Kapan kalian bisa mandiri? Ratna, kamu ngerti gak sih? Ini kan zaman uang dan koneksi. Aku tanya sekali lagi. Mau jujur sama aku gak? Kenapa lagi? Kenapa kalau ada masalah harus aku yang turun tangan? Kapan kalian... Sudah, gak usah dibahas lagi. Aditya, aku rasa kita berdua salah paham. Aku rasa perlu kita berdua bicara baik-baik. Maaf, aku capek banget. Gak mau dengar cerita bohongmu lagi. Aku kecewa banget sama kamu. Aku perlu tenang dulu. Aditya. Om Aditya, kenapa? Rizky, kamu anak baik. Ibumu... Aku capek. Aku pulang istirahat dulu. Kita ketemu lagi nanti. Om Aditya, Om kenapa? Rizky, kamu anak baik. Aku capek. Aku pulang istirahat dulu. Kita ketemu lagi lain kali. Om Aditya. Arman. Yusuf. Ratna, apa kamu sadar dengan omonganmu? Para bos besar itu, aku tak akan bisa dekat dengan mereka. Bayu Setiawan, itu petinggi Mandala Group. Aku cuma lihat di TV. Kamu masih... Ratna, kalaupun mau bikin aku marah, gak usah sebodoh ini. Bu, ibu bilang apa ke Om Aditya? Kenapa dia marah sekali? Gak apa-apa, aku cuma angkat telepon. Dia langsung marah. Pasti ibu bilang hal yang gak seharusnya. Kalau nggak, Om Aditya mana mungkin marah setegang itu. Mah, kamu bilang apa ke Om Aditya? Kok dia marah banget? Gak apa-apa, aku cuma angkat telepon. Dia langsung marah. Pasti kamu bilang hal yang gak pantas. Kalau nggak, Om Aditya mana bisa marah setegang itu? Ada apa ini? Perusahaan kita baik-baik saja. Kok mau bangkrut? Bukan cuma perusahaan kita. Hari ini, 90% perusahaan di Kota Jaya diserang modal misterius. Bahkan Mandala Group juga tak luput. Bahkan Mandala Group, raksasa sebesar itu, juga diserang. Kamu nggak lihat saham Mandala Group sudah anjlok. Padahal semua ini sudah mau membaik. Sebenarnya ada apa ini? Ada apa ini?
Sebenarnya kekuatan misterius apa yang bisa menyerang serentak semua perusahaan di Kota Jaya? Nggak bisa. Aku harus tanya Gubernur Yusuf. Gubernur Yusuf, apa Bapak tahu ada apa sebenarnya? Beberapa hari yang lalu, saya sudah merasakan arus bawah ini. Sayangnya, saya belum sempat bersiap. Mereka sudah bertindak. Maaf, dengan situasi sekarang, saya juga tak berdaya. Bapak juga tak berdaya. Tapi, sekarang kita belum tamat. Saya tahu, masih ada seseorang yang bisa selamatkan pasar Kota Jaya. Siapa? Maaf. Dengan situasi ini, saya juga tak berdaya. Bapak juga tak berdaya. Tapi, sekarang kita belum mati. Saya tahu, masih ada seseorang yang bisa selamatkan pasar Kota Jaya. Siapa? Rizky, kamu mikirin apa? Jangan-jangan kamu masih mikirin siapa sebenarnya orang itu. Menurutku, jangan dipikirin. Lagian, kata Pak Yusuf, nanti tahu. Jangan repot-repot pikirin. Ya, sudah. Tante telepon. Aku sampai lupa. Kita tanya Tante Ratna aja. Lihat apa dia punya cara. Ma, ada apa? Aku sama Rama, ibu gimana? Aku lagi makan di sini. Kalian berdua ke sini juga ya. Oke, aku ke sana sekarang. Ayo, cari Mama. Oke. Aku sama Rama Putra, Ibu. Aku lagi makan di sini. Kalian berdua ke sini saja. Oke, aku langsung ke sana. Ayo, kita cari ibu. Oke. Anak ini, dia takut aku khawatir. Makanya tak berani bilang. Ratna Dewi. Kalian ini ngapain? Ngapain kamu? Tagih utang. Tagih utang. Utang apa? Pak Haji, ini bukan urusan Ratna. Lepaskan dia. Utangku akan segera kutuntaskan. Aditya Gunawan, kau membuatku rugi besar. Kalau tak ada penjelasan, siapa pun takkan pergi. Ada apa ini? Ratna, jangan tanya apa-apa. Cepat pergi. Pak Aditya, dia jadi brand ambassador produkku. Dia dapat 100 miliar. Tapi sekarang namanya hancur. Produkku karena dia direbut banyak konsumen. Kok namanya hancur? Aku nggak tahu. Aku sungguh tak melakukan apa-apa. Baru saja tiba-tiba muncul di internet skandal yang nggak benar. Kurasa pasti orang yang menyerang Mandala Group. Tenanglah, Pak Adi. Pulanglah dulu. Besok akan saya berikan penjelasan. Penjelasan? Penjelasan apa? Pulanglah. Besok akan saya selesaikan. Baik. Karena Dewi, kamu... Jawab. Jawab apa? Pulanglah. Besok akan kuurus. Baik. Ratna Dewi, kamu. Aku benar-benar tak punya apa-apa lagi. Yang kamu bilang dulu, jangan... Sekarang semua terbukti. Aditya, kamu mabuk ya? Aku tidak. Sekarang kamu senang kan? Aku akhirnya jatuh di tempat yang paling kubanggakan. Ternyata setelah meninggalkan Mandala Group, aku benar-benar bukan siapa-siapa. Aditya, kamu salah paham. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Ratna Dewi, sudah begini, kamu masih tak mau jujur padaku. Aku hanya ingin kamu menganggap aku cukup baik. Dan lebih sering melihatku. Aku hanya punya keinginan kecil ini. Apa kamu sungguh tak mengerti? Aku mengerti. Kamu benar mengerti. Tapi sudah terlambat. Aditya. Lepaskan! Kalau kamu bersamaku, hanya akan menyakitimu. Lepaskan. Aku paham. Kamu beneran paham. Tapi sudah terlambat. Aditya. Lepaskan! Kalau kamu di sisiku sekarang, hanya akan menyakitimu. Lepaskan! Kok bisa menyakitiku? Bukankah kamu selalu ingin bersamaku? Ratna, kamu tahu aku sekarang utang berapa? Baru Pak Hadi tadi, aku utang 100 miliar. Pergi sana. Ratna! Bisa bertemu kamu, sudah cukup bahagia. Aku sudah puas. Aditya, semua tidak seburuk yang kamu pikirkan. Tenang dulu, Aditya. Tenang dulu. Kita duduk dan bicara pelan-pelan ya. Baik. Ayo. Ibumu sama Pak Aditya. Akhirnya mereka bersama. Syukurlah, kalau dari dulu begini, kita semua senang. Gak tahu juga ibu-ibu aku dulu sok-sokan apa. Ayo, kita ke sana. Ayo. Ma,
Kamu ini kenapa sih? Kok diam-diam kamu kencan sama Om Aditya di sini? Kami cuma kebetulan ketemu. Mungkin ini namanya jodoh ya, Om Aditya. Berarti sekarang aku harus panggil Om jadi papa ya. Uangnya mana? Rizky, setelah makan ini, aku akan pergi. Hah? Kenapa? Ma, kamu bikin Om Aditya marah lagi ya? Aduh, nak, aku kan ibumu. Nggak peduli, aku cuma mau Om Aditya. Rizky, ini bukan salah ibumu, ini salahku. Aku banyak utang dan banyak hutang. Kalau aku tinggal bersama kalian, hanya akan jadi beban kalian. Pak, kok Bapak ngomong gitu? Cuma utang kan? Hah? Kita cari cara bareng. Tadi kamu panggil aku apa? Aku nggak peduli. Aku sudah panggil Bapak kan? Pokoknya Bapak nggak boleh tinggal sama aku. Nggak bisa. Kenapa? Rizky, aku banyak utang. Pak, kok Bapak bisa punya utang sebanyak ini? Kamu ini, kenapa masih panggil Bapak? Pokoknya, kita cari cara bareng saja. Rizky, aku hargai niatmu. Tapi, kalaupun kamu bisa dapat banyak uang untuk bayar hutangku, aku tak bisa terima. Kamu masih muda, masih punya masa depan cerah. Kalau kamu jadi beban, aku akan bersalah seumur hidup. Sudah. Semua ini hanya ilusi. Setelah malam ini, semua yang seharusnya milik kalian akan kembali. Pak, kok Om punya utang sebanyak ini? Kamu ini, kenapa masih panggil Om? Ya sudah, bagaimanapun juga kita cari cara bersama saja. Rizky, saya hargai niat baikmu. Tapi, kalaupun kamu bisa dapat banyak uang untuk membayarkan utangku, saya juga tak bisa terima. Kamu masih muda, masih punya masa depan cerah. Kalau kamu memikul beban saya akan merasa bersalah seumur hidup. Sudah. Semua yang ada sekarang hanyalah ilusi. Setelah malam ini, semua yang seharusnya milik kalian akan kembali. Ilusi? Tante Ratna, maksud Tante perusahaan kita masih bisa diselamatkan? Bu, sampai kapan Ibu mau bikin ulah sampai sadar? Tante Ratna, sekarang Mandala Group sendiri saja tak bisa bertahan. Apalagi, bahkan jika Dewa turun, tak bisa memprediksi arah perang bisnis ini. Karena perang bisnis ini bukan yang bisa dikendalikan Dewa. Bukan, Bu. Sampai kapan Ibu mau bikin ulah sampai sadar? Biasanya Ibu bikin ulah di kantor. Anak Ibu ini yang menanggungnya. Ibu suka omong besar karena Ibu seorang wanita yang tak aman. Aku bisa paham. Aku cuma salahkan Ibu tak menghargai Om Aditya. Kalau Ibu sudah sadar, usir Om Aditya kembali. Nah, Ibu paham. Ibu peduli kamu. Ibu juga peduli Aditya. Termasuk Andi muda yang baru Ibu kenal. Yusuf, mereka semua baik-baik. Ibu peduli mereka semua. Tapi Ibu tidak pernah berkata besar di depanmu. Ibu rasa apa karena kita terlalu salah paham? Bu, sebenarnya Ibu mau bilang apa? Ibu mau bilang, mulai hari ini, mungkin kalian harus mengenal Ibu lagi. Ma, kapan Ibu mau bikin ulah? Terus begini, Ibu sering bikin ulah di kantor. Aku yang selalu menanggungnya. Ibu suka omong besar. Karena Ibu seorang wanita yang tidak aman. Aku paham. Aku cuma salahkan Ibu tak menghargai Om Aditya. Kalau Ibu sadar, cari Om Aditya kembali. Nah, Ibu paham. Ibu peduli kamu. Ibu juga peduli Aditya. Termasuk Andi muda yang baru kenal. Yusuf. Mereka semua baik. Ibu peduli mereka semua. Tapi Ibu tidak pernah berlagak di depanmu, kan? Ibu rasa apa karena kita terlalu salah paham? Ma, sebenarnya Ibu mau bilang apa? Ibu mau bilang, mulai hari ini, mungkin kalian harus mengenal Ibu lagi. Mbak Ratna. Pak Bayu, investasi nomor 1 dunia, Mandiri Investama, Pak Budi. Mereka semua datang tuh Ibu. Pak Rizky, staf napo ke atasan, bukan hal yang mengejutkan. Atasan? Leburkan. Mbak Ratna, seperti prediksi Ibu, Surya Mahendra mengumpulkan semua dana untuk menyerang Kota Jaya. Belakangnya
Kami bergerak lebih dulu, sebuah serangan tolak, dan berhasil. Sekarang, investasi Cipta Surya Mahendra sudah sepenuhnya di tangan kami. Mbak Ratna, sesuai perintah Ibu, Mandala Group berpura-pura terancam untuk memancing Surya Mahendra. Sekarang, investasi Cipta sudah kami kuasai. Saya sudah siapkan dana untuk mendukung berbagai industri di Kota Jaya. Perkiraan besok pagi, semua industri akan kembali normal. Terus, soal Aditya? Sudah beres. Yang memfitnahnya sudah kami jebloskan ke penjara. Selain itu, dokumen PR juga sudah siap. Tunggu saja besok Pak Aditya ikut di konferensi pers. Kerja bagus. Mbak Ratna, sesuai perintah Anda, Mandala Group bermain pura-pura terancam, membaik Surya Mahendra. Sekarang, investasi Cipta sudah kami kuasai. Saya sudah siapkan dana untuk mendukung berbagai industri di Kota Jaya. Perkiraan besok pagi, semua industri akan kembali normal. Terus, soal Aditya? Sudah beres. Yang memfitnahnya sudah dihukum penjara. Selain itu, dokumen PR juga sudah siap. Tinggal tunggu besok Pak Aditya hadir di konferensi pers. Kerja bagus. Pertarungan ini kita menang telak. Semua berkat strategi Mbak Ratna. Bah, Kamu... Nah, biar aku perkenalkan diri lagi. Ratna Dewi, Mandala Group, pendiri Mandiri Investama. Ibuku adalah orang yang kamu maksud. Satu-satunya yang bisa selamatkan Kota Jaya. Benar Pak Rizky, ibumu sudah 10 tahun berturut-turut teratas di daftar orang terkaya dunia. Tante Ratna, ternyata tante orang terkaya dunia. Ratna Dewi, ternyata kamu betul-betul biar aku tenang. Maksudmu, Bu, kamu pendiri grup terbesar dunia. Lalu kenapa dulu kamu nggak bilang? Ayahmu, karena harta, dia meninggal dalam kecelakaan. Makanya, aku membawamu hidup sederhana. Aku mau menunggumu dewasa dulu, baru membantumu. Tapi tak kusangka, sebelum aku turun tangan, kamu sudah membangun perusahaan milikmu sendiri. Kamu tahu betapa bangganya aku, betapa bangganya. Makanya, aku merasa tanpa ibumu, kamu juga bisa sukses besar. Bu, lalu kenapa kamu mau ke perusahaanku jadi magang? Perusahaanku yang kecil itu, mana pantas untukmu? Semua itu tak penting. Yang penting, kamu anakku. Aku hanya ingin seumur hidupku melindungimu baik-baik. Bu, ada apa? Mbak, Surya Mahendra mau bertemu. Jadi, ibu rasa tanpa ibu, kamu juga bisa sukses besar. Bu, lalu kenapa ibu datang ke perusahaan sebagai magang? Perusahaanku yang kecil ini, mana pantas untuk ibu? Semua itu tidak penting. Yang penting, kamu anak ibu. Ibu hanya ingin seumur hidup ini melindungimu dengan baik. Bu, ada apa? Mbak Ratna, Surya Mahendra mau bertemu. Suruh masuk. Surya Mahendra, Presiden Investasi Cipta, Dewa Bursa. Surya Mahendra mau ke sini. Dasar bodoh. Orang terhebat itu duduk di sebelahmu. Surya Mahendra kalau ketemu dia, pasti bangkrut. Ratna Dewi. Budi. Ternyata kamu orangnya Ratna Dewi. Baru saja, tak terasa terlambat. Ratna Dewi, kamu memang hebat. Aku menyerah. Kamu menyerah hanya untuk mengatakan ini. Kamu sengaja datang ke sini. Ratna Dewi, jangan pura-pura. Jangan bilang kamu tak tahu kenapa aku ke sini. Aku memang kurang tahu. Coba jelaskan. Kamu keterlaluan. Ratna Dewi. Budi. Ternyata kau orangnya Ratna Dewi. Baru saja, tak terasa terlambat. Ratna Dewi, kau memang hebat. Aku menyerah. Kau menyerah hanya untuk mengatakan ini kau datang ke sini. Ratna Dewi, jangan pura-pura. Jangan bilang kamu nggak tahu kenapa aku kesini. Aku memang nggak tahu. Coba jelaskan. Kamu keterlaluan. Aku keterlaluan. Surya Mahendra. Aku sudah lama menyembunyikan diri. Hanya ingin hidup tenang. Tapi kau malah cari masalah denganku. Grup Cipta bangkrut karena kau. Semua ini, semua ulahmu. Ratna Dewi, aku menyerah. Mohonlah, ampuni aku.
Kau bilang apa? Ulangi lagi. Ratna Dewi, aku menyerah. Mohonlah, ampuni aku. Ampuni kau? Bisa berlutut. Ulangi lagi. Ratna Dewi, aku menyerah. Mohonlah, ampuni aku. Baik, aku memaafkanmu. Benarkah? Tapi harus tanya dulu. Apa mereka setuju? Ratna Dewi, kau mainin aku. Aku bilang aku memaafkanmu. Kalimat itu apa ada masalah? Ratna Dewi, dasar wanita jahat. Kau harus menghabisiku baru puas. Kau menyerang bisnisku di Kota Jaya. Saat itu kau sudah melanggar hukum. Kau bahkan memfitnah Kota Satria. Tahu nggak? Karena kau dialah sangat menderita. Juga jangan kira aku tak tahu. Kematian suamiku dulu berkaitan denganmu. Dan kau urus. Baik, Purnawal, bawa dia pergi. Sayang, Aditya, kita pulang.